Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita semua boleh beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu sangat baik, memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Dia. Mari anak-anak, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dari hari ke hari. Saat ini Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami sekali lagi untuk kami boleh datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tenangkanlah kami Tuhan dan siapkanlah hati kami untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkenan menyucikan kami dari segala dosa kami dan menolong kami sehingga kami boleh berkenan kepada Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak Glory Kids yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini kalau kita bisa datang kepada Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita di tempat lain yang tidak bisa mendapatkan kesempatan seperti kita. Mungkin mereka yang kesulitan ekonominya, mungkin mereka yang terkena dampak bencana alam. Biarlah pagi ini dengan sungguh-sungguh kita mau berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kita mau bernyanyi bersama, terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dengan sungguh-sungguh kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat
ini kita mau bersorak-sorai buat Allah kita. Karena Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh dengan kasih. Anak-anak dengan berdiri kita mau mengangkat satu pujian, kasih sayang dan anugerah Tuhan. Bersama-sama bertepuk tangan untuk Allah kita. Kasih sayang dan anugerah-Mu Tuhan turun dari langit ke bumi, kasih dan berkat-Mu memenuhi kami. Kasih sayang, kasih sayang dan anugerah-Mu Tuhan turun dari langit ke bumi, kasih dan berkat-Mu memenuhi kami. Karena kasih-Nya, karena berkat-Nya, aku kan bersorak-sorak. Karena kasih-Nya, karena berkat-Nya, aku kan bersorak-sorak. sekali lagi kita katakan ya, kasih sayang. Kasih sayang dan anugerah-Mu Tuhan turun dari langit ke bumi, kasih dan berkat-Mu memenuhi kami. Karena kasih-Nya, karena berkat-Nya, aku kan bersorak-sorak. Aku kan bersorak-sorai. Aku kan bersorak-sorak. Mari kita tepuk tangan untuk Allah kita. Nah sekarang Lose mau tanya nih sama Lose Intan ya. Bagaimana salah satu cara kita untuk mengasihi Tuhan Yesus? Mengasihi Tuhan Yesus, kita bisa rajin ke Glory Kid. Ya, Amin, benar. Miss Lena. Oh iya, ada lagi loh. Apalagi Lose? Taat sama mama papa itu juga mengasihi Tuhan loh. Ya benar. Ada lagi nggak? Nah anak-anak, benar ya apa yang dikatakan Lose Intan, Lose Lena. Mengasihi Tuhan itu kita harus taat. Jadi harus rajin sekolah minggu. Kalau orang tua bilang suruh belajar, kita belajar. Nah dengan tetap berdiri kita mau melawan iblis. Kita angkat satu pujian ketika iblis menggodaku. Menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menolong kita, memberikan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak dengan sungguh-sungguh kita mau bernyanyi bersama Roh Kudus yang manis. Dengan sungguh-sungguh kita buka hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak, kita siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Tutup matanya, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang baik, Engkau membukakan hati kami supaya firman yang kami dengar bisa Tuhan kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau tolong juga Lause yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan kebenaran firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan duduk tenang, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, Lause mau bertanya nih, apakah kalian pernah melihat kapal? Nah ini kita lihat kapal ya, ada sebuah kapal yang besar sekali. Ini adalah kapal penumpang. Kapal penumpangnya Pelni yang diberi nama Tidar. Kapal ini bisa memuat 1.904 orang. Wah, banyak sekali ya anak-anak ya. Nah, kapal yang besar ini diperuntukkan untuk melewati di laut yang luas atau di samudra. Dan yang kedua anak-anak, mari kita lihat gambarnya. Ini ada ferry. Ferry ini anak-anak sejenis kapal tapi lebih kecil. Hanya bisa menampung orang sekitar 300 orang, 100 sampai 300 orang ya. Nah, kapal feri ini dipakai untuk menyeberangi selat yang lebih kecil ya. Selat, jadi misalnya
dari Sumatera mau ke Jawa melewati selat itu pakai feri bisa, atau dari Jawa ke Madura itu juga pakai feri, atau dari Batam menuju Singapura itu juga pakai feri ya. Lalu kemudian yang tiga, ada sebuah perahu. Nah, perahu ini lebih kecil, biasanya dipakai di sungai atau di tempat-tempat rekreasi ya. Nah, ini penumpangnya hanya bisa puluhan, 10 sampai 20 atau 30 gitu. Nah, kebanyakan dipakai oleh para nelayan untuk mencari ikan, atau kadang-kadang kita kalau pergi ke tempat rekreasi itu ada naik perahu dulu, melihat air terjun misalnya. Nah, seperti itu. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang pernah naik tiga macam kapal ini? Kalau Lause pernah semuanya tiga-tiga, Lause pernah coba ya. Lause waktu tinggal di Makassar di Sulawesi itu, Lause beberapa kali naik kapal yang besar itu, kapal feeder itu ya. Itu 24 jam Lause naik kapal itu melewati laut. Kemudian Lause pernah juga naik feri kalau Lause ke Singapura. Terus Lause pernah juga naik perahu waktu rekreasi ya. Nah, anak-anak dulu waktu Lause naik semua itu, Lause itu selalu takut, selalu cemas, selalu takut. Apa sih yang ditakutkan Lause? Lause takut ombak goyang-goyang. Nanti kalau ada tiba-tiba ada ombak yang besar sekali, gimana gitu ya. Lause takut nanti kalau tenggelam gimana gitu ya. Lause tuh kalau naik kapal tuh selalu ketakutan dan gelisah gitu. Nah, berjalannya waktu, semakin Lause dekat kepada Tuhan Yesus, semakin Lause percaya Yesus, semakin Lause mengandalkan Tuhan Yesus, Lause tidak lagi kalau naik kapal tidak lagi ketakutan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dari Alkitab yang diambil dari Matius. Mari kita lihat ceritanya. Nah, ceritanya adalah tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Diambil dari Matius pasal 8 ayat 23 dan 27. Anak-anak, coba kita lihat gambarnya ya. Setelah Yesus pelayanan sepanjang hari, Yesus akhirnya lelah dan dia akan menyeberang ke seberang danau. Lalu dia mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama-sama naik perahu. Nah, waktu naik perahu itu anak-anak sudah sore dan menjelang malam. Tidak disangka-sangka tiba-tiba ada angin yang bertiup dengan kencang sekali, ya, angin yang bertiup dengan kencang sekali sehingga menakutkan semua orang yang di dalam kapal itu. Air yang di danau itu kemudian tiba-tiba yang tadinya danau itu tenang, tiba-tiba air itu bergelombang, membuat ombak menjadi ombak yang besar sekali, dan air itu mulai masuk ke dalam kapal itu, sehingga murid-murid di dalam kapal itu semua ketakutan, gelisah. Bagaimana ini? Mereka takut sekali. Waktu mereka takut tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba mereka ingat Yesus. Loh, Yesus di mana? Yesus di mana? Mereka cari Yesus. Oh, ternyata anak-anak, mereka menemukan Yesus sedang tertidur di buritan. Buritan itu di belakang kapal, belakang perahu. Yesus tertidur. Kenapa anak Yesus bisa tertidur? Karena Yesus lelah, sudah capek pelayanan sepanjang hari, dia beristirahat dan tidur dengan nyenyak di situ. Anak-anak bayangkan di tengah-tengah kondisi yang berbahaya, ombak yang begitu dahsyat, Yesus bisa dengan tenangnya tidur di situ. Anak-anak waktu murid-murid melihat Yesus masih enak-enak tidur, mereka berteriak, "Yesus, Guru, cepat bangun, tolonglah kami. Kita ini akan binasa, cepat bangun." Nah, anak Yesus bangun, terkejut melihat murid-muridnya begitu ketakutan, begitu kebingungan, ya, bagaimana ini mereka akan binasa. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kalian tidak percaya?" Ya, anak-anak. Kemudian Yesus melihat sekitarnya, melihat angin, melihat ombak. Lalu Yesus berkata kepada angin dan ombak itu, "Tenanglah." Seketika itu juga ombak menjadi tenang, ombak di dalam danau itu tenang, angin juga tenang. Anak-anak, Tuhan Yesus berkuasa menenangkan semua itu sehingga keadaan menjadi tenang dan
Akhirnya mereka semua tenang dan bisa melanjutkan lagi perjalanan sampai ke seberang danau. Nah anak-anak, menurut kalian, apakah yang paling ditakutkan oleh murid-murid ketika terjadi badai? Ya, yang paling ditakutkan oleh murid-murid adalah kematian. Mereka sangat takut mati ketika ada badai, ketika ada ombak masuk ke dalam kapal, perahunya oleng. Mereka takut, mereka tenggelam dan binasa, dan mereka tidak tahu bagaimana menyelamatkan dirinya. Lalu, mengapa mereka takut anak-anak? Mereka takut karena mereka kurang percaya kepada Tuhan, sehingga mereka lupa harus mencari Tuhan ketika mereka ketakutan. Nah, anak-anak, melalui firman Tuhan hari ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia mengendalikan semua yang terjadi, baik di darat, laut, maupun di udara. Ya, seperti cerita firman Tuhan tadi, Tuhan mengendalikan angin dan ombak. Kemudian Tuhan Yesus bisa mengendalikan sakit penyakit, seperti yang minggu lalu kita dengarkan, orang tuli dan bisu disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkuasa juga menyediakan kebutuhan anak-anaknya, ya, seperti beberapa minggu yang lalu kalian mendengar cerita Tuhan Yesus menyediakan makanan untuk 5.000 orang, ya. Nah, yang kedua kita belajar apa? Tuhan Yesus itu adalah penyelamat yang paling berkuasa. Anak-anak, ketika murid-muridnya akan binasa, ketakutan binasa, Tuhan Yesus menyelamatkan mereka. Begitu juga dengan kita semua. Hanya Tuhan Yesuslah yang mampu dan sanggup menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karena dosa kita itu harus dihukum mati. Tetapi hanya Tuhan Yesuslah yang punya kuasa untuk menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari hukuman mati. Yang ketiga, percayalah kepadanya, percayalah kepada Tuhan Yesus, dan biarkan Dia melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dalam kehidupan kita. Tatkala kita percaya kepadanya, Tuhan akan melakukan perbuatan atau pekerjaan yang ajaib di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menceritakan kepada orang lain pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita, dan kita bisa memuliakan nama Dia. Dan yang terakhir, ceritakan kepada Tuhan Yesus semua ketakutan, kecemasan, dan masalah yang kita hadapi, dan biarkan Tuhan Yesus mengangkat semua beban-bebanmu. Puji Tuhan anak-anak, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Percayakanlah hidup kita kepadanya, percayalah kepadanya dengan sungguh-sungguh, dan ceritakan kepada Tuhan Yesus apapun yang menjadi ketakutan, kekhawatiran, dan pergumulan kamu. Nah anak-anak, demikian firman Tuhan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur pasal 19 ayat yang kedua. Lalu saya akan bacakan, nanti anak-anak hafalkan ya. Nanti kalau sudah hafal, kalian rekam, nanti kalian kirim rekaman itu ke Lause masing-masing. Oke? Yuk kita baca Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sekali lagi, Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Amin. Mari anak-anak, langsung saja kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Hari ini kami belajar dan mengerti bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan Yesus adalah penyelamat kami manusia yang berdosa. Tuhan, tolonglah kami untuk percaya kepada-Mu dengan sepenuh hati kami. Dan tolonglah kami Tuhan untuk terus belajar menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan kami kepada Tuhan, supaya kami boleh melihat pertolongan Tuhan mengangkat semua beban-beban kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, ibadah kita sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati.